Putri kerajaan mencari permata ajaib di bawah laut. Pada suatu hari, di tepi pantai di jantung samudra yang luas, terdapat kerajaan pantai yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan telah memimpin negerinya dalam kemakmuran dan kesejahteraan bernama Raja Bernard. Kerajaan ini adalah tempat yang indah dan mempesona yang dikelilingi oleh pantai dengan pasir halus keemasan, air biru jernih dan pemandangan yang indah. Raja Bernard sangat dicintai oleh rakyatnya karena dikenal sangat piawai dalam perdagangan hasil laut dan pengelolaan pariwisata yang mempesona sehingga kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya sangat terjamin. Raja Bernard memiliki seorang istri yang cantik yang memiliki kelembutan hati yang bernama Ratu Erin. Raja Bernard dan Ratu Erin memiliki seorang putri yang cantik mempesona yang bernama Putri Karina. Walaupun sebagai seorang putri kerajaan, Putri Karina sangat ramah, supel pada semua orang dan tidak takut kotor. Putri Karina merupakan gadis remaja pemberani dan penuh rasa ingin tahu yang sangat mencintai laut. Dia selalu terpesona oleh kisah-kisah tentang harta karun dan keajaiban di bawah air. Namun karena hal ini membuat Raja Bernard murka karena dia menginginkan Putri Karina menjadi putri kerajaan yang terpandang dan kelak akan menggantikannya memimpin kerajaan apabila dia wafat nanti. Raja Bernard pun merencanakan untuk menjodohkan Putri Karina dengan Pangeran Ronald dari kerajaan di barat laut. Di sisi lain, ada seorang pemuda tampan yang baik hati dan suka berpetualang. Dia terampil dalam menyelam dan menjelajahi lautan yang bernama Kay. Dia hidup berbahagia di dalam kesederhanaan. Kay adalah tulang punggung keluarganya karena ayah Kay sudah tiada sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Konon ceritanya ibunya adalah seorang putri duyung yang telah kehilangan kekuatannya karena telah melanggar aturan dari kerajaan bawah laut. Ibunya telah mencintai seorang manusia biasa. Orang tersebut adalah ayah Kay yang sangat tampan di zamannya dan merupakan pelaut ulung yang bernama Ken. Kay tinggal di rumah terpencil di tepi pantai bersama ibunya yang bernama Ibu Kelly. Suatu hari di sebuah acara tahunan di tepi laut, Raja Bernard mengundang Pangeran Ronald untuk meramaikan acara tahunan di tepi laut dan ingin memperkenalkan Pangeran Ronald kepada Putri Karina. Putri Karina menyambut Pangeran Ronald dengan kaku dan dingin. Pada saat itu secara tidak sengaja, Putri Karina bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Kay dan dia saling berkenalan. Mereka mengikuti lomba berselancar dan masing-masing menunjukkan kepiawaiannya dalam menaklukkan ombak di lautan. Pangeran Ronald juga mengikuti lomba berselancar itu, namun ternyata dia harus mengakui kekalahannya dalam berselancar. Raja Bernard merasa kecewa dengan keacuhan Putri Karina kepada Pangeran Ronald. Putri Karina dan Kay memiliki kesukaan yang sama. Keduanya menyukai petualangan laut. Karena kesamaan itu, mereka menjadi sahabat dekat yang selalu bertukar cerita dengan pengalaman masing-masing. Mereka saling mendukung dan memberi perhatian bila mana ada yang membutuhkan bantuan. Dan secara diam-diam, Kay mencintai Putri Karina. Suatu hari, Putri Karina dan Kay sedang berada di tepi laut. Dari balik batu karang, mereka berdua mendengar pembicaraan Kapten Blackfin dengan anak buah kapalnya yang sedang mencari sebuah peta harta karun yang hilang. Kapten Blackfin mengerahkan seluruh anak buah kapalnya untuk menyisir pantai mencari peta harta karun di mana terdapat permata ajaib. Peta tersebut menggambarkan lokasi sebuah permata legendaris yang dikenal sebagai jantung laut. Permata ajaib yang konon memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan. Dia menginginkan permata ajaib itu untuk menjadi miliknya, dan dengan sifat jahatnya, dia ingin menguasai dunia. Mendengar hal itu,
jiwa pertualangan mereka pun bangkit dan tertantang untuk menemukan peta harta karun tersebut terlebih dahulu sebelum dapat ditemukan oleh Kapten Blackfin dan anak buahnya agar mereka tidak dapat membuat aksi jahatnya. Putri Karina dan Kay segera menyisir sekeliling pantai. Setelah pencarian berhari-hari yang melelahkan, mereka mulai ragu dengan keberadaan peta harta karun. Namun karena pada hari itu mereka berdua tetap bersemangat melakukan pencarian hingga hari pun mulai senja. Mereka mencoba beristirahat sejenak karena mereka merasa letih dan mulai lapar. Mereka duduk beristirahat di batu karang dan mencari beberapa kerang laut dan ikan untuk disantap. Saat mencari kerang, Putri Karina menemukan sebuah kotak seperti kotak harta karun yang tersangkut di bawah batu karang. Dia sangat gembira telah menemukan sebuah kotak. Dia pun memanggil Kay atas penemuannya itu. Dengan hati-hati mereka membuka isi kotak tersebut dan berharap kotak itu adalah barang yang mereka cari selama ini. Setelah mereka buka, mereka melihat isinya hanya selembar kulit sapi saja. Dengan sedikit kecewa mereka terus membuka isinya. Setelah dibuka, ternyata di dalam kulit sapi tersebut terdapat petunjuk lokasi harta karun yang mereka cari selama ini. Ini adalah peta yang mereka cari. Sebuah peta yang memberikan petunjuk jalan menuju ke lokasi jantung laut. Setelah mengamati lokasi jantung laut yang berada jauh di dasar lautan, di mana lokasi tersebut harus melalui perjalanan yang berbahaya, Putri Karina dan Kay sama sekali tidak gentar. Mereka semakin penasaran dan mereka selalu bermimpi untuk mengungkap rahasia Teluk Karang dan permata ajaib legendaris yang tersembunyi di dalamnya. Tereksitasi dengan penemuan tersebut, Putri Karina dan Kay memutuskan untuk memulai pertualangan berani untuk menemukan jantung laut. Dengan keahlian menyelamnya, mereka menyiapkan semua perlengkapan menyelam dan kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk sampai di lokasi dengan aman. Lalu mereka mengumpulkan 3 teman terpercayanya, yaitu David, Rio, dan Lea, untuk membantu dan meminta saran atau pendapatnya, serta berjaga-jaga apabila mereka membutuhkan bantuan. Namun, dari kejauhan, anak buah kapal Kapten Blackfin diam-diam mendengarkan percakapan Putri Karina dan Kay dan teman-temannya. Dia langsung melaporkan hal ini kepada Kapten Blackfin. Rencana mereka menemukan jantung laut dihalangi oleh Kapten Blackfin dan anak buahnya yang kejam. Mereka bertekad untuk mengklaim permata ajaib untuk dirinya sendiri. Putri Karina dan Kay dengan lincahnya lolos dari kepungan dan segera memulai perjalanan untuk menemukan permata terlebih dahulu dan untuk melindungi Teluk Karang. Sementara Rio dan Lea berhasil ditawan oleh kelompok Kapten Blackfin. Dengan secepat kilat, David lolos dan melaporkan hal ini kepada ayah Putri Karina, yaitu Raja Bernard. Raja Bernard yang mendengar berita itu langsung memberi bantuan, dan dengan keterampilan pasukan kerajaan mereka berhasil mengalahkan dan meringkus Kapten Blackfin dan anak buahnya. Rio dan Lea yang terluka segera diberikan pertolongan medis. Sementara perjalanan Putri Karina dan Kay membawa mereka melewati gua-gua bawah air yang dipenuhi dengan kristal-kristal berkilauan, melewati sekelompok ikan berwarna-warni dan masuk ke kedalaman jurang yang gelap. Dengan hati penuh keajaiban, Putri Karina dan Kay menyelam ke kedalaman Teluk Karang, di mana keajaiban dan misteri menanti mereka. Mereka terpesona oleh keindahan dunia bawah laut, berbagi momen kekaguman dan kebersamaan. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk pusaran air yang berbahaya dan makhluk-makhluk laut yang nakal. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati Putri Karina dan Kay, mereka tidak tergoyahkan.
Sementara jauh di dasar lautan di kerajaan bawah laut, kehidupan begitu tentram dan damai yang dipimpin oleh Raja Azura. Semua penghuni bawah laut sangat menghormati Raja Azura atas kebijaksanaannya. Kerajaan bawah laut memiliki aturan dan penjagaan yang ketat, terutama untuk lokasi disimpannya jantung laut. Nerina adalah seorang penjaga putri duyung mistis di Teluk Karang yang melindungi permata ajaib dan makhluk laut. Saat Putri Karina dan Kay mencapai tahap terakhir pertualangan mereka, Nerina menantang Putri Karina dan Kay untuk membuktikan keberhasilan mereka sebelum mereka dapat mengklaim permata ajaib tersebut. Dengan keberanian dan kerjasama yang baik, Putri Karina dan Kay melewati ujian-ujian dari Nerina. Mereka menunjukkan kebaikan hati, kejujuran, dan keberanian. Nerina melaporkan kepada Raja Azura hasil ujian yang dilalui oleh Putri Karina dan Kay. Raja Azura pun terkesan oleh kebajikan mereka. Raja Azura memberikan kepada mereka akses masuk ke jantung laut. Saat Putri Karina dan Kay menyentuh permata berkilauan itu, gelombang sihir menyapu mereka untuk memenuhi keinginan terdalam mereka. Putri Karina dengan tulus menginginkan perdamaian serta harmoni di seluruh isi alam semesta dan menginginkan pertualangan tanpa akhir dengan dicintainya. Kay dengan tulus menginginkan kebijaksanaan serta kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya dan menginginkan Putri Karina sebagai pendamping hidupnya kelak. Putri Karina terperanjat. Dia terkejut dengan pernyataan Kay. Putri Karina menyambut pernyataan Kay dengan hati berbunga-bunga. Semua penghuni laut pun riuh rendah ikut berbahagia dengan cinta mereka. Setelah itu Putri Karina dan Kay berpamitan pulang kepada Raja Azura, Nerina, dan seluruh penghuni Teluk Karang. Sementara di daratan, semua menunggu dengan cemas atas misi Putri Karina dan Kay. David, Rio, Lea, Raja Bernard, Ratu Ernie, dan pasukan kerajaan sudah menunggu cukup lama. Beberapa penyelam handal juga dikerahkan untuk menyambut di titik aman kedalaman laut untuk memberikan bantuan oksigen. Beberapa saat kemudian, dari kedalaman laut terlihat dua sosok penyelam yang naik ke permukaan. Dengan sigap, mereka memberikan bantuan oksigen dan bersama-sama naik ke permukaan dengan selamat. Sesampainya di permukaan, semua bergembira karena Putri Karina dan Kay selamat dalam penyelaman mereka. Raja Bernard dan Ratu Erin segera merangkul Putri Karina dan Kay dan mengucapkan terima kasih kepada Kay. Mulai hari itu, Putri Karina dan Kay dianggap sebagai pahlawan. Kisah keberanian dan cinta kasih mereka dirayakan di seluruh kerajaan bawah laut. Dan jantung laut pun terus bersinar terang menjadi simbol harapan dan keajaiban di dunia mistik di dasar laut. Sementara di kerajaan pantai juga merayakan kebahagiaan atas keselamatan Putri Karina dan Kay. Setelah kemenangan ini, hati mereka semakin terikat satu sama lain. Lalu Kay tidak menunggu lama lagi dan dia segera mengajak ibunya menghadap Raja Bernard dan Ratu Ernie yang bermaksud untuk melamar Putri Karina. Raja Bernard dan Ratu Ernie yang bangga dengan keberanian dan tanggung jawab Kay menyetujui lamaran tersebut. Pernikahan mereka pun segera dilaksanakan dan kehidupan di kerajaan pantai semakin membawa keajaiban dan kemakmuran. Mereka juga menyadari cinta mereka satu sama lain dan berbagi momen penuh kasih. Demikianlah legenda permata ajaib tidak hanya membawa kemakmuran, tetapi juga cinta yang akan bertahan seumur hidup. Teluk Karang terlihat berkembang di bawah kepemimpinan Raja Azura dan perlindungan dari Nerina. Sementara Putri Karina dan Kay melanjutkan pertualangan mereka sebagai pasangan yang penuh cinta. Dan
Dengan bersama-sama mereka membangun kerajaan pantai menjadi kerajaan yang damai dan harmoni dengan penuh cinta. Nah, sekian dulu dongengnya teman-teman. Selanjutnya aku akan terus berkarya untuk membuat dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube Oni S Creative Studio. Dan jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe agar dongeng aku ini semakin berkembang dan aku akan semangat membuat dongeng yang lebih keren dan bermanfaat. Sampai ketemu ya di dongeng berikutnya. Bye-bye.